Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, di sini saya Rizky Ganti sebagai COO dari Tafu. Nah, sebelum mulai nih saya mau pantun sedikit nih. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal maka nggak sayang-sayang. Maka perkenalkan saya Rizky Ganti, COO dari Tafu. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu dengan topik pola dasar model bisnis startup. Nah, kalau dibandingin dengan bisnis plan yang udah ada, yang berpuluh-puluh halaman kayak proposal, bisnis model Canvas ini akan lebih cenderung akan lebih ringkas karena disusun dalam satu halaman aja nih. Nah, oleh karena itu, kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. Nah, kita udah sering dengar kan bisnis model Canvas tuh kayak gimana sih? Tapi coba deh kita lihat dulu, bisnis model Canvas tuh sebenarnya udah mulai tuh dari kapan sih? Nah, pada awalnya bisnis model Canvas ini tuh diperkenalkan oleh oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005, yang dimana bukunya itu berjudul dengan Business Model Generation. Nah, di dalamnya itu menerangkan mengenai framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting yang ada di dalam model bisnis. Nah, jadi sebenarnya bisnis model Canvas itu apa sih? Business Model Canvas itu metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis itu dapat memberikan manfaat kepada konsumennya, di mana perusahaan ini sebagai pemberi manfaat dan konsumen itu sebagai penerima manfaat dari bisnis tersebut. Nah, Business Model Canvas ini merupakan cara menggambarkan model ide bisnis kita itu dalam satu halaman aja, gitu. Nah, dengan Business Model Canvas ini, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang ide kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan juga memfokuskan ide bisnis kita. Nah, kenapa sih kita itu butuh Business Model Canvas? Nah, dan bisnis kita tuh akan menjadi apa sih kalau misalkan kita itu membuat bisnis model Canvas ini? Nah, bagi perusahaan baru seperti startup kita ini sekarang ya, seperti tagline acara kita juga, Stand Up for Startup, perumusan bisnis model Canvas itu sebuah keharusan karena kebanyakan perusahaan startup itu pada 5 tahun awal atau awal-awal tahun bisnis itu baru jalan itu pasti mengalami kegagalan. Nah, makanya kenapa untuk menghindari kegagalan tersebut itu diperlukan perencanaan yang sangat matang. Cara merancang bisnis model Canvas ini dengan cara menjabarkan 9 unsur dari ide bisnis yang akan kita buat. Nah, 9 unsur itu apa aja sih? Nah, ini yang udah saya tampilkan juga di PowerPoint-nya. 9 unsur penting itu mencakup customer segment, channel, revenue streams, key resource, key partnership, cost structure, key activities, customer relationship, dan juga value proposition. Nah, 9 elemen tersebut ini bisa dibilang sebuah panduan untuk pelaku bisnis dalam menentukan sistem kerja perusahaan itu. Dan juga media untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan sistemnya atau belum. Nah, untuk dapat membuat bisnis model Canvas yang baik dan juga tepat untuk bisnis kita ini, langsung aja kita masuk ke penjelasan dari 9 segmen ini. Nah, yang pertama itu ada customer segments. Siapa sih target market Anda dan apa segmentasi konsumen Anda? Nah, customer segment itu merupakan salah satu elemen untuk mencocokkan dengan produk Anda dengan menentukan siapa pembelinya, target pasarnya, dan juga segmen mana yang cocok dengan produk Anda ini. Nah, nantinya di bagian ini tuh akan diisi dengan kategori calon pelanggan yang berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu kayak STP kali ya, Segmented Targeting and Positioning. Seperti itu. Nah, di kasus segmen ini juga ada bagian lagi nih. Nah, itu ada 3, yaitu ada customer gain, yang dimana customer gain itu manfaat yang ingin konsumen dapatkan dari produk atau layanan yang dari bisnis kita. Nah, kemudian ada customer pain. Customer pain itu resiko yang akan dihasilkan dari produk atau layanan dari bisnis kita ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah customer job. Ini di mana hal-hal yang ingin dicapai oleh konsumen ketika konsumen itu menggunakan produk atau layanan kita. Jadi bisa untuk masalah dan kebutuhan, kemudian juga bagaimana si produk ini tuh bisa memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dialami oleh konsumen. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini adalah nilai-nilai yang ingin ditawarkan dari sebuah bisnis kepada konsumen. Nah, saat menyusun elemen ini penting untuk dipahami bahwa
Value proposition ini merupakan suatu keunikan yang dihasilkan oleh produk atau layanan jasa kita. Jadi dari dibandingkan kompetitor, apa sih kelebihan kita gitu? Apa sih nilai jual utama yang dari produk kita? Nah, di value proposition ini juga ada elemen pentingnya lagi gitu. Bisa dibagi beberapa poin supaya lebih fokus gitu ya. Nah, ada 11. Yang pertama, menurut Alexander Osterwalder itu, dan juga Jeff Spector, terdapat 11 elemen penting dalam value proposition. Yang pertama itu ada newness. Nah, newness ini biasanya itu nilai kebaruan. Jadi, kita harus mengikuti tren ya. Karena kalau misalkan nggak mengikuti tren, orang juga males ya beli menggunakan produk kita. Kemudian performance apa sih yang dihasilkan dari produk kita gitu. Kemudian customization. Konsumen itu berbeda-beda ya keinginannya. Nah, jadi bagaimana produk atau layanan kita itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan si konsumen. Kemudian getting job to be done, gimana si produk atau layanan ini dapat membantu melakukan pekerjaan dan juga membantu memecahkan masalah yang dialami oleh konsumen. Kemudian desain. Desain ini merupakan bagian penting juga ya, karena kebanyakan ada beberapa konsumen yang biasanya beli produk itu karena lucu ya gitu. Produknya lucu, desainnya lucu, packagingnya lucu. Jadi bukan karena kualitasnya, tapi mereka melihat desainnya itu bagaimana. Kemudian juga brand atau status ini menunjukkan status sosial tertentu yang menggunakan produk tersebut. Kemudian price. Price ini banyak konsumen juga yang lebih mementingkan price, di mana mereka bukan membandingkan kualitas atau kecantikan produknya, tapi membandingkan price-nya yang lebih murah. Jadi mana harga yang lebih murah itu yang dia pilih. Jadi price is number one. Gitu. Kemudian cost reduction, ini nilai yang ditawarkan kepada pelanggan berupa pengurangan biaya dan kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi misalkan produk tuh aplikasi kasir atau payroll atau HR seperti itu. Kemudian accessibility memberikan akses kepada pelanggan yang awalnya itu tidak dapat memperoleh produk atau jasa tersebut. Kemudian akhirnya dia bisa memperoleh produk atau layanan tersebut dengan mudah. Kemudian convenience, kenyamanan, jadi memberikan kenyamanan dan juga kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan atau memperoleh produk dan layanan bisnis kita. Nah, kemudian di sini ada customer relationship. Nah, customer relationship ini itu merupakan sasaran dan channel marketing gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui channel kita tuh apa, siapa, dan memperhatikan membangun interaksi antara bisnis. Jadi namanya juga customer relationship ya. Nah, makanya misalkan nih kita untuk menjalin hubungan dengan konsumen secara lebih lanjut, kita bisa memberikan promo, cashback, diskon, atau membership premium gitu dengan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Nah, biasanya cara ini tuh cukup efektif dan bertahan lama karena ya kalau kayak misalkan contoh cashback. Sekarang pasti banyak orang yang kalau mau beli sesuatu, yang cashbacknya yang paling gede apa sih gitu. Nah, jadi akhirnya itu menjadi suatu poin penting juga dalam suatu produk atau layanan. Kemudian perlu dipahami lagi bahwa customer itu keinginannya itu berbeda-beda. Setiap pelanggan itu pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita tuh harus memahami bagaimana sih cara mengambil hati dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada ini gitu. Jadi selain untuk meng-hire pelanggan baru, tapi kita juga harus mempertahankan pelanggan yang sudah ada pada saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian juga tidak hanya menjual produk aja, tapi kita itu sebagai bisnis startup juga kita harus bisa melayani, menghadapi komplain, terus menghadapi kritik dan juga sarannya, dan juga bagaimana cara kita untuk mengatasi komplainan tersebut seperti itu. Nah, karena kunci sukses dari bisnis modal kanvas itu adalah memahami dan cara pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah key activities. Key activities ini bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan bisnis kita itu lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan gitu. Jadi biasanya itu bisa apa aktivitas paling utama yang harus dilakukan supaya bisnisnya itu bisa bisa berjalan gitu, bisa bisa menjadi pilihan utama dari konsumen gitu. Nah, ini bisa aja diisi dengan cara pendistribusian produk, kemudian aktivitas apa saja yang dibutuhkan, kemudian seberapa banyak tenaga ahli yang akan digunakan dalam bisnis tersebut gitu. Nah, ini masuk ke channel. Nah, channel itu
biasanya saluran distribusi ya. Jadi bagaimana kita menyalurkan produk atau layanan kita hingga sampai kepada konsumen. Nah, di sini biasanya beberapa channel itu yang kita kenal itu website ya, website, marketplace, social media, dan juga ada juga beberapa platform kayak bazar mungkin kalau misalkan bentuknya itu produk. Nah, salah satu channel yang paling pas untuk menyampaikan produk kepada konsumen itu biasanya melalui website. Kenapa sih? Karena biasanya itu kalau pakai website itu kan banyak apa bisa tinggal diakses sama konsumen tuh mudah ya. Tinggal pakai linknya, kita lihat di website itu juga bisa kita isi dengan produknya, penjelasan produknya, ada mungkin ditambahin blog atau about us dan lain sebagainya. Dan juga bisa kalau misalkan konsumen mau melakukan pembelian tuh bisa langsung juga melalui website gitu. Jadi lebih cepat. Kemudian, tetapi untuk perusahaan startup ini kan biasanya masih kekurangan dana ya, masih sumber dananya itu masih kecil. Nah, maka dari itu channel terbaik untuk untuk menyalurkan produknya adalah melalui dengan sosial media gitu. Karena pada zaman sekarang itu rata-rata penduduk di Indonesia tuh pasti punya sosial media gitu. Jadi akan lebih mudah kita sebagai bisnis startup itu mempromosikan produknya melalui dengan sosial media gitu. Sosial media bisa jadi Instagram, siapa sih yang gak punya Instagram gitu kan? Pasti rata-rata penduduk di konsumen di Indonesia itu mempunyai sosial media gitu. Kemudian key partnership. Nah, key partnership ini itu adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian di pelayanan sesuai dengan ekspektasi dari si perusahaan tersebut gitu. Nah, biasanya di bagian ini itu menentukan mitra pemasok dan juga distributor gitu. Jadi siapa partnernya, kemudian juga bagaimana sih mereka itu dapat membantu aktivitas bisnis kita gitu dan bagaimana bentuk kerjasamanya gitu. Jadi misalkan nih ada jualan healthy food gitu. Nah, si healthy food ini dia itu mau bekerja sama dengan siapa gitu, dengan pengantaran misalkan untuk Grab atau GoFood gitu. Kemudian selanjutnya adalah key research. Nah, key research ini itu merupakan aset ya atau sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis tersebut gitu. Nah, elemen ini tuh dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada physical research, yaitu fisik gitu ya, jadi tempat usahanya, bangunannya, gedungnya, terus kemudian peralatan, mesinnya gitu, pembuatannya gitu. Kemudian intellectual research. Nah, ini tuh merek, hak cipta, kemudian juga partnership, paten, dan juga trademark. Gitu. Kemudian human research itu pasti SDM-nya ya. Apa namanya? Orang-orang yang membuat bisnis tersebut gitu. Jadi kalau misalkan healthy food, ya berarti human research-nya adalah mungkin chef dan lain sebagainya. Kemudian financial research itu finansial ya, jadi keuangannya, cash flow-nya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah cost structure. Nah, cost structure ini itu penetapan biaya sesuai dengan perencanaan bisnis yang sudah dibuat gitu. Jadi uangnya itu digunakan untuk apa aja gitu. Jadi kebutuhan biayanya untuk apa aja gitu. Kemudian ini ditetapkan perkiraan mulai dari nominalnya, kemudian dari hingga di setiap elemen-elemennya itu kita rancang gitu. Jadi memberikan keterangan cara pengelolaan agar bisnis kita itu bisa berjalan efektif gitu. Jadi sebagai ada panduan gitu. Kemudian jadi ini berapa ya biaya yang harus dikeluarkan dalam bisnis tersebut. Kemudian biaya harga pemasaran karena pemasaran itu pasti membutuhkan expense kan gitu. Jadi walaupun cuma dari sosial media, pasti nggak cuma dari sosial media aja. Ada beberapa cara lain untuk mempromosikan produknya. Gitu. Kemudian next adalah revenue stream. Nah, di revenue stream ini yang terakhir adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis gitu. Jadi bisnis kita itu bisa dapat uang itu dari mana gitu. Jadi di sini ada pricing taktiknya. Jadi gimana cara si bisnis startup ini dapat revenue seperti itu. Nah, kemudian jadi misalkan dari selain menjual produk ya, kalau menjual produk itu udah pasti gitu. Tapi bisa aja dari pemberian membership atau metode upgrade menjadi premium user dan sebagainya. Itu juga meningkatkan revenue. Jadi contohnya apa yang paling gampang tuh mungkin ini kali ya. Grab
Grab itu ada membership premium. Jadi setelah konsumen itu membeli membership premium itu akan menambah revenue untuk si Grab itu karena kan kita membayar lebih gitu untuk membership premium tersebut gitu. Nggak kerasa banget ternyata materinya udah selesai dan apa yang saya sampaikan hari ini semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang ada. Kemudian juga semoga materi ini bisa membantu bisnis rekan-rekan untuk menjadi lebih matang lagi dan uh, apa ya, supaya tidak ada kegagalan di depan. Kegagalan tuh pasti ada, atau hambatan juga pasti ada. Tapi semoga dengan perencanaan yang matang ini bisa membuat bisnisnya ini lebih sukses lagi. Gitu. Karena saya juga sama-sama belajar, bisnis saya juga masih dalam proses yang belum, ya bisa dibilang belum sukses banget, tapi semoga hari ini kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC.